Indonesia kaya akan tradisi dan budaya, termasuk juga cerita-cerita mistis metafisik di baliknya. Dan J Podcast kali ini bersama saya Farhan Jamil dan saya Andini Oktaviani. Spesial banget bakal ngebahas hal-hal mistis yang terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Kota Bandung. Dan ini J Pod Mistis. Teh Okta, emang bener ya banyak banget cerita-cerita mistis yang sudah diwariskan dari mulut ke mulut. Betul. Dari telinga ke telinga kita dengar dari kita SD, dari kita SMP, sampai mungkin hari ini masih aja cerita yang bahkan kita dengar waktu SD diulang lagi gitu. Yaps, ini seperti sebuah warisan. Betul. Dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu cerita ke cerita lain, dan ini memenuhi sekali jejak Kota Bandung. Betul, dan kita akan menceritakan 4 kisah yang memang cukup populer juga. Betul. Yang orang sering dengar juga, banyak versinya juga. Betul. Nggak cuma satu gitu. Ada 4 kisah ini dari hantu anak kecil. Kemudian kita mengenal dengan hantu Jawara. Hantu Jawara, ada hantu di sekolah. Ada juga mitos tentang sebuah kata. Betul, itu dia. Yang pertama, ini cukup populer banget Teh Okta. Sangat amat populer. Ada di SMA 3 dan SMA 5. Di Kota Bandung? Di Kota Bandung. Pasti ini SMA yang cukup populer lah. Favorit mungkin ya? Betul, itu saya nyari kata itu. SMA yang cukup favorit di Kota Bandung. Jadi itu ceritanya tuh bener nih populer banget. Ada hantu yang namanya Nancy. Oh, dari namanya sih kayaknya bukan orang Indonesia ya hantunya. Iya, Zimbabwe ya. Bukan dong, orang luar ya. Si Nancy ini tuh sering menampakkan diri di jendela, di salah satu jendela di gedung sekolah itu. Jadi ya ini banyak banget kalau dulu di Kaskus, di Facebook, di Twitter, bahkan ada yang sampai bikin tweetnya gitu ceritanya. Jadi mereka itu sering melihat Nancy ini ada di jendela, yang jendela itu tuh nggak pernah bisa ditutup. Wow. Jadi jendelanya itu selalu kebuka. Ya, diselag ternyata bukan. Jadi jendelanya itu selalu kebuka Teh Okta. Nah, si Nancy ini sering menampakkan diri di sana, dan banyak banget orang yang sudah lihat si jatuh kan si Nancy ini gitu. Nah, siapa sebenarnya Nancy ini tuh? Si Nancy ini tuh, ya ini juga banyak banget versinya, tapi versi yang cukup terkenal si Nancy ini tuh adalah orang Belanda, noni Belanda gitu. Oh, berarti cantik ya, sesuai namanya. Yes, namanya cantik. Nancy kan. Betul. Orang Belanda yang hidupnya tuh cukup apa ya? Ya banyak penderitaan. Ya betul, gitu. Karena mungkin di sini juga bukan pribumi ya pada saat itu. Iya, penjajah ya? Enggak juga. Ya, jadi si Nancy ini tuh dia tuh hidupnya cukup menderita, banyak hal-hal yang mungkin di hidupnya tuh nggak kurang mengenakan. Akhirnya dia mesti mengakhiri hidupnya di sekolah. Di sekolah. Jadi si Nancy itu ya kita tahu lah di gedung-gedung di Kota Bandung kan banyak peninggalan Belanda yang akhirnya juga digunakan kembali. Gedung revitalisasi sate, ya. Gitu ya. Atau gedung banyak. Nah, salah satunya gedung SMA ini. Nah, si Nancy ini tuh mengakhiri hidupnya di sekolah ini dengan cara menjatuhkan diri dari lantai 2. Wah. Meninggal lah dia. Nah, ini juga ada versi lain yang cukup terkenal. Si Nancy ini tuh diperkosa. Wah, ini lebih parah sih ya kalau versi ini ya. Jadi di kisah yang lain Nancy ini tuh Nancy menjalin sebuah hubungan, tapi hubungannya tidak direstui oleh orang tuanya. Akhirnya ya dia melakukan hal itu, tapi mungkin dia juga nggak suka. Setelah diperkosa, dia dilempar dari lantai 2 gedung sekolah itu ke bawah. Nah, konon memang tadi saya juga ceritain banyak orang yang melihat itu di salah satu jendela, sampai ada mitosnya. Siapa yang pengen ketemu Nancy, dia mesti ngelilingin gedung sekolah itu. Betul.
7 kali. Enggak, itu tolong. Mesti ngelilingin sekolah itu 3 kali. Sambil Nancy. Enggak dong, enggak ya teman-teman. Ceritain yang bener ya gimana mitosnya. Mungkin barangkali teman-teman dari Jaipod mau nyoba kan ke SMA berapa tadi? SMA 5 sama SMA 3. Ya. Sambil keliling. Lempar batu enggak? Enggak ya? Jumroh. Oh iya enggak ya? Enggak usah. Jadi atau jadi Haji Nancy. Astagfirullahaladzim, maaf Nancy, gak maksud. Bener mau ketemu gak? Ada aja kisah. Mungkin udah jadi Cik Haji Nancy. Tas pakai tiung alap mereka Cik Belanda teh. Jadi katanya konon mitosnya itu siapa yang ingin ketemu Nancy dia mesti. Tapi BTW siapa yang mau ketemu? Ya siapa tahu, ada banyak kan. Tapi Nancy ada nggak yang versi menceritakan bahwa Nancy ketika sudah mengakhiri hidupnya ataupun dibunuh muncul dalam keadaan yang bukan seperti, kan ini diceritakan wanita cantik. Ya. Apakah wujudnya sama ketika dia hidup dan ketika versi dia sudah meninggal gitu? Katanya memang bentuknya itu sudah tidak lagi cantik dong. Ya itu masih semua orang juga pengen ketemu. Ini kan udah jadi hantu. Ya mungkin pas dia jatuh tubuhnya hancur gitu, kepalanya juga ini. Nah, siapa yang pengen ketemu Nancy, dia mesti ngelilingin sekolah gedung SMA 3 dan SMA 5 ini sebanyak 3 kali, lalu langsung lihat ke salah satu jendela di sana. Jendela tempat dia biasanya muncul? Enggak, bebas aja. Oh bebas? Bebas aja. Semua jendela? Tapi memang Nancy ini sering muncul di tadi jendela yang gak pernah dibuka, gak pernah ditutup. Yang gak pernah bisa ditutup. Betul, jadi abis keliling nih, labai kalau enggak. Abis keliling nih terus Nancy. Enggak ya? Langsung gitu. Suka ada Nancy malam-malam. Bertemu. Oh enggak, kelilingnya tuh siangnya apa malamnya? Malamnya. Oh malamnya. Jadi pas udah keliling pasti langsung ketemu. Pasti. Oh, gitu. Tapi kalau siang-siang gak berlaku ya? Kan dipakai sekolah. Masa tenggang. Kan justru mumpung sekolah rame kita coba gitu. Apakah pas lihat di sudut sekolah tempat, enggak ya? Nah, ada kisah di tahun 1989 guru yang pernah ketemu langsung. Wah. Jadi enggak, ini gurunya guru yang pernah ngajar Nancy apa enggak? Guru yang sekarang ada di sana. Iya. Di 19 udah pensiun kali ya sekarang. Iya, kayaknya udah sekarang. 1989 ada guru yang pernah ketemu langsung. Wow. Semakin valid dong kisahnya. Iya, betul. Si guru ini tuh ya habis ngajar seperti biasa, KBM di siang hari, sorenya sampai malam dia enggak pulang. Mungkin ada tugas yang harus diselesaikan hari itu juga. Ada hal yang dia mesti kerjakan. Malam dia mau pulang, ketemu sama Nancy di lorong sekolah. Apa kabar Nancy? Gitu. Pingsan gurunya, besoknya ditemuin. Oh. Gurunya pingsan. Pingsannya seharian, semalaman berarti. Semalam. Sekalian tidur kali ya. Bangun lagi ada Nancy lagi, pingsan lagi, capek juga. Begitu, itulah kisah Nancy yang mungkin banyak lagi versi-versinya. Ada yang nyebutin tadi gantung diri, menjatuhkan diri, ada yang dilempar. Mungkin pergi Jabar ada yang pernah ketemu. Iya, mungkin juga buat teman-teman yang masih aktif di sekolah tersebut boleh dong gitu. Apakah di angkatan kalian mungkin pada hari ini 2023 ataupun beberapa tahun yang lalu masih bertemu dengan Nancy? Kalau mau komentar. Atau ada yang pernah nyoba ritual mitosnya, apakah benar ketemu atau enggak gitu bener. ya? Iya benar. Apakah itu valid atau enggak gitu? Oke, itu cerita tentang Nancy ya. Iya. Aku juga punya cerita di mana ini datang dari salah satu jalan di sudut kota Bandung yang diciptakan katanya ketika Tuhan sedang tersenyum, kata Pidi Baik. Emang iya Pidi Baik yang bilang ya? Boleh teman-teman klarifikasi langsung siapa itu yang bilang. Jadi ini jalan yang memang cukup ramai, dilintasi oleh hiruk pikuk. Mungkin orang Bandung juga sepertinya sering melewati jalan ini. Ya pasti tahu lah. Betul, ini merupakan jalan yang memang dihias oleh pemerintah Kota Bandung. Dibuatkan mural untuk menghindari vandalisme. Selain itu juga keadaan jalannya juga rindang dengan pohon-pohon tinggi dan besar yang menjadikan jalan itu memang lebih adem dibanding dengan jalan-jalan Kota Bandung. Di mana Teh Okta? Ini adalah Babakan Siliwangi. Ya. Di Jalan Babakan Siliwangi. Di mana dikisahkan menurut warga sekitar nih Kang Farhan, di sini itu ada sosok penunggu. Jika tadi namanya Nancy, ini adalah
Mungkin kalau Nancy sekitar umur remaja ya. Kalau dia duduk di sekolah, sekolah. Ya. Kalau ini aku bakal nyeritain tentang sosok anak kecil. Anak kecil, di mana warga menyebutnya sebagai Uci. Halo Uci. Lagi nonton ya. Anak kecil kan suka YouTuber. Iya betul. Mungkin udah ada kayaknya ya di masa Uci. Enggak, tapi Uci masih main boneka. Jadi dikisahkan oleh warga sekitar nih Kang Farhan, kalau pada dulu ini ada sebuah tragedi yang memang cukup menyayat hati gitu, dimana dikisahkan di jalan ini terdapat sekeluarga, itu keluarganya Uci yang hendak makan, tapi kemudian ada pengendara lain yang sembrono, menyetirnya nggak hati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan. Dan ini menyebabkan nyawa Uci melayang. Melayang-layang enggak, ya tabrakan dong. Kecelakaan. Gitu. Dan memang sebetulnya dari masyarakat sendiri yang mungkin tidak ada keterangan pastinya siapa yang mengatakan, tapi warga sekitar menyatakan bahwa Uci ini tidak langsung meninggal dunia di tempat pada saat kecelakaan terjadi. Itu gitu. satu mobil, satu keluarganya kecelakaan, tapi yang meninggal Uci. Aja. Betul, jadi yang meninggal Uci gitu. Jadi dikisahkan ya pada saat itu memang tidak langsung meninggal dunia, tapi Uci sempat dibawa dulu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis kan. Untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayangnya nyawa Uci tidak tertolong gitu. Tapi ada fakta menarik di mana Uci ini mempunyai sebuah boneka Kang Farhan. Bukan boneka-boneka seram yang biasa ada di film-film horor, enggak, biasa aja. Ini bonekanya biasa bahkan betul, bahkan ya anak kecil mana yang mau main sama barang-barang serem. Kita juga serem ya. Ini bonekanya biasa seperti boneka anak kecil pada umumnya, di mana ada salah satu sumber yang mengatakan kalau boneka ini berbentuk hewan panda. Jadi biasa aja boneka pada umumnya. Nah, saking kencangnya Uci tertabrak ini sampai Uci itu terpental. Itu mobil kan? Mobil versus mobil. Betul. Kalau mobil yang nabraknya itu dari arah, kalau teman-teman orang Bandung pasti tahu dari arah Ciumbulit atas. Itu kan memang jalan. Ya? Betul, jalannya kan emang agak meliuk ya. Betul. Meliuk. Ya dari atas ke bawah yang jembatan itu. Iya, kalau memang tidak hati-hati atau dalam kecepatan yang tinggi itu. Ya benar. Memang bahaya kan. Selain itu kan tadi juga aku jelasin bahwa daerah situ emang pohonnya rindang, jadi membuat jalannya itu sedikit banyak lumutnya. Ya lebih lembab, licin gitu. Betul. Ya. Betul. Nah, saat itu Uci ini terpental cukup jauh sampai ke area Babakan Siliwangi yang memang pohonnya tinggi-tinggi kan, gede-gede gitu. Dan boneka yang memang saat itu Uci pegang juga terlepas dari genggamannya Uci gitu. Nah, pada saat di rumah sakit ada kata-kata yang memang untuk creepy ya didengarnya, dimana katanya sebelum meninggal Uci masih berusaha mencari bonekanya, karena memang itu boneka kesayangan yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi, bahkan sampai akhir hidupnya juga dia sempat menggenggam boneka itu. Jadi Uci mengatakan gini, bonekaku di mana ya? Gitu loh. Jadi dia sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia menanyakan keberadaan, "Ma, Pa, bonekaku di mana?" Hingga akhirnya Uci dinyatakan meninggal dunia. Nah, tidak sampai di situ, kemudian warga yang mendengar bahwa Uci mencari bonekanya, apalagi kan warga Indonesia memang lekat dengan cerita-cerita seperti ini kan. Kepo lah dicari. Betul. Akhirnya agar memastikan arwah Uci beristirahat dengan tenang, warga pun inisiatif mencari keberadaan boneka panda milik Uci. Namun sampai dengan Uci dinyatakan meninggal pun boneka tersebut tidak pernah ditemukan. Gitu. Jadi bonekanya nggak ketemu di tempat Uci meninggal, di tempat kejadian. Bahkan disebutkan bahwa di area itu tuh disisir oleh warga untuk mencari keberadaan boneka Uci, namun seperti ditelan oleh bumi, boneka tersebut tidak pernah ditemukan, Kang Farhan gitu. Sejak kejadian itu, warga kemudian orang-orang yang melintas di area
Babakan Siliwangi ini konon sering melihat sosok Uci di sana gitu, dengan boneka yang sudah dia genggam. Gitu. Kadang juga Uci bahkan bertengger di atas pohon di antara pohon di Babakan Siliwangi. Tidak mengganggu memang. Kalau dari keterangan yang pernah bertemu langsung dengan Uci, dia tidak mengganggu. Dia selayaknya anak kecil yang main dengan bonekanya. Tetap aja serem ya kalau kita. Iya serem ya, apalagi tadi ada perkataannya kayak boneka aku mana, itu kan agak wow. Apalagi bonekanya nggak ketemu. Kalau ketemu mungkin akan menjadi beda versi, beda cerita mungkin ya. Tapi ini bonekanya tidak bertemu hingga akhirnya setelah tragedi itu banyak warga, banyak pengendara, apalagi udah suasananya lembab gitu kan, apalagi di malam hari mungkin akan lebih gelap karena memang pohonnya tinggi gitu. Iya betul, lebih dingin juga. Melihat keberadaan Uci yang seperti anak pada umumnya yang bermain dengan boneka kesayangannya. Itu mungkin, kisah yang kedua. Kita sebagai warga Kota Bandung, anak-anak muda mah sering lewat banget ya. Iya itu ya. Bahkan mungkin menjadi destinasi kan, di situ kan ada tempat, ada teras Cikapundung, ada kebun binatang, ya, ada betul. itu Taman Babakan Siliwangi apa sebutnya? Yang jembatan. Iya, yang jembatan itu. Mungkin teman-teman tahu, tulis. Ya, bener. Boleh tulis. Mungkin teman-teman yang sering lewat di situ, apalagi mungkin malam-malam. Betul. Ya, positif thinking aja. Mungkin Uci mengingatkan. Iya, betul. Hati-hati jalannya. Karena memang dia menjadi salah satu korban pengendara yang sembrono mungkin ya. Jadi dia hadir untuk ya karena dari keterangannya pun tidak mengganggu, hanya sekedar menampakkan dirinya saja gitu. Hati-hati gitu. Sampai kan ada di mana ya? Jawa Timur apa Jawa Tengah yang ini, yang mobil terus jadiin tugu, lo tuh gak? Oh kalau itu kayaknya arah Garut juga banyak deh. Oh iya banyak. Arah Garut yang mobil-mobil ringsek kan dijadiin jangan sampai seperti aku. Iya. Ya mungkin Uci juga muncul jangan sampai ada Uci-Uci lain. Sebagai simbol jangan hati-hati. Betul. Gitu Kang Farhan, kisah kedua kita hari ini. Dan kisah selanjutnya masih untuk tadi tuh Uci tuh. Kisah selanjutnya ini juga sangat cukup populer di tempat wisata. Wah. Taman Hutan Raya Juanda. Oh. Kita tahu di sana ada beberapa destinasi selain memang pohon-pohon pinus. Sekarang banyak kafe. Enak ya, di sana juga udah enak, udah banyak kopi shop. Ada gitu. trek juga. Iya benar. Di sana ada salah satu destinasi wisata yang cukup populer, yaitu Gua Belanda dan Gua Jepang. Nah iya betul, memang ini menjadi destinasi utama sepertinya ya. Iya sih. Kalau ke Tahura untuk pasti mencoba gitu suasana, adrenalin itu di sana. Bener, kalau ke Tahura pasti harus lah. Iya, harus nyobain gitu. Bahkan kan sampai ada ini loh yang nyewain center. Itu ada loh depan guanya gitu. Karena setiap pengunjung ke sana pasti pengen. Pasti penasaran dan dengan suasana di dalam gua seperti apa. Betul. Ya berbicara tempat yang gelap, tempat yang lama. Betul. Bisa dibilang angker. Betul. Tempat yang memang punya rekam jejak yang pada masa digunakannya pun kurang baik mungkin. Kita nggak tahu sih ya. Iya betul. Itu tapi katanya banyak, kalau gua itu biasanya dipakai buat nyimpen senjata ya kan. Ya buat untuk menghindari musuh juga. Iya. Biasanya tempat bersembunyi gitu, tempat mengeksekusi. Betul. Ya. Dan ya kita tahu lah Gua Jepang dan Gua Belanda. Kenapa dinamain Gua Jepang dan Gua Belanda? Dua gua ini itu peninggalan masa penjajahan. Yang dilakukan oleh Belanda dan Nippon. Jepang gitu. Nah, ada satu kisah, ada satu urban legend yang sampai hari ini mungkin anak SD yang study tour ke sana juga pasti dengar kisahnya. Sepertinya bakal di-announce ya. Oh iya ya. Bakal di-announce sepertinya karena sampai dengan saat ini, bahkan terakhir kali aku ke Tahura itu di-announce untuk tidak menyebutkan kata tersebut. Oke, berarti memang sudah jadi aturan. Betul. Sudah jadi undang-undang ya. Ya, betul. Ada satu kata yang tidak boleh diucapkan pas kita masuk ke Gua Belanda atau Gua Jepang. Kata apa itu? Tolong, bukan. Itu berisik, itu dimarahin. Pasti gitu, bukan. Itu katanya itu lada. Lada. Oke, ini ladanya tuh lada
Lada bumbu, lada. Jadi perdebatan kan, Iya, betul. ya kan? Apakah memang Belanda ini suka rempah-rempah jadi betul, lada? jadi ada lada atau Ya kan? ladanya emang lada bahasa Sunda pedas, gitu. Atau lada apa gitu kan. Ternyata lada ini adalah nama orang. Oh, bukan juga rempah-rempah, bukan juga pedas. Bukan. Ternyata ini adalah nama tokoh ya. Nama orang ternyata. Jadi namanya itu Lada Wisesa. Eyang Lada Wisesa. Eyang Lada Wisesa. Jadi ini tuh ya nama-nama tokoh di zamannya. Kenapa dia tokoh itu? Ya memang jadi dihormati. Oke. Jadi memang tidak boleh disebutkan karena untuk menghormati keberadaan Eyang Lada Wisesa. Sampai jadi mitos yang cukup horor ya. Karena kita tahu yang kita dengar. Kalau kita ngomong lada ini di dalam tuh kayak lada. Ya banyak kan ya, banyak betul orang-orang yang memang menantang. Yang nggak percaya mungkin ya. Tapi akhirnya kejadian. Ada konsekuensinya ternyata. Betul. Kalau ngomong lada di dalam itu ada yang celaka. Ada yang diganggu hal-hal mistis. Ada yang katanya diikutin sampai ke rumah, ketempelan. Ya kan? Ada yang banyak banget konsekuensi yang setelah ia melanggar aturan itu, dia ngomong lada di dalam, ya pulang. Bahkan sampai ada yang kesurupan di tempat ya. Iya betul, itu tuh yang paling sering tuh. Yang sampai kerasukan di tempat. Wow. Benar. Nah itulah lada yang ya benar hari ini. Ya benar. Siapapun yang pasti pernah kesana, tahu banget tuh. Kita nggak boleh ngomong lada. Tapi ternyata lada itu bukan lada bumbu, rempah-rempah, bukan lada pedas, tapi ternyata itu adalah nama tokoh. Eyang Lada Wisesa. Itu dia. Itu dilakukan untuk menghormati sosok tersebut. Betul. Jadi teman-teman mungkin ini juga sebetulnya kalau berbicara mistis, ya sebaiknya percaya ataupun tidak, itu lebih baik anggap saja itu sebuah aturan. Ya budaya lah. Ya udahlah gitu. Hormati. Nggak bilang lada juga nggak apa-apa kan. Nggak akan kenapa-napa juga gitu. Ya kalau yang nggak percaya. Ya gitu. Ya, kan? Itu dikembalikan lagi ke teman-teman semua. Betul. Tapi sebaiknya apapun aturan yang memang sudah dibuat dan disepakati di suatu tempat, ada baiknya kita menghormati dan ya patuh aja gitu. Ya. Tapi dikembalikan kepada teman-teman barangkali sambil jogging lada. Mungkin ada warga Jawa yang pernah nyoba atau ada pengurus tahura juga yang bisa memberikan keterangan lebih lanjut ya kenapa pada akhirnya tidak boleh diucapkan. Lalu siapa Eyang Lada Wisesa itu? Mungkin kita besok-besok bakal kesana podcastnya seru aja. Oh iya seru ya, kita bakal langsung podcast di sana menelusuri keberadaan gua Jepang dan Belanda. Benar, seru banget tuh. Tolong ya. Tapi ini ya sangat Indonesia dan mistis Indonesia sangat berkaitan erat dengan keberadaannya Belanda, karena kisah selanjutnya juga ada kaitannya nih Kang Farhan dengan keberadaan orang-orang Belanda. Ya, selain tadi Nancy ada gua Belanda, gua Jepang. Iya, betul. Sekarang mungkin yang sangat pribumi Uci ya. Uci asli Bandung pisan kayaknya Uci nih, nggak ada kaitannya dengan orang Belanda. Nah, kalau di kisah selanjutnya yang bakal aku ceritain ini tentang sang jawara tanpa kepala. Jawara tanpa kepala. Ini sama masih di salah satu sudut jalan di kota Bandung. Kalau tadi kita berbicara tentang di Babakan Siliwangi, selanjutnya kita ada di Jalan Cipaganti. Jalan Cipaganti. Ini mungkin juga orang Bandung mah udah biasa lewat. Pastilah. Jalan Cipaganti karena memang ya jalan yang cukup ramai ya, sangat ramai, hiruk pikuk. Apalagi sekarang. Betul. Nah ini ada salah satu ya bisa dikatakan urban legend juga mungkin ya. Salah satu kisah yang menyelimuti Jalan Cipaganti. Ini dikenal dengan sang jawara tanpa kepala. Nah, mungkin kita flashback dulu tentang kejadian si jawara tanpa kepala ini. Dulu ini ada seorang jawara pribumi, Kang Farhan. Kalau dari Betawi kita kenal si Pitung. Jadi di Kota Kembang juga punya, tapi tidak diketahui nama pastinya, hanya disebut sebagai sang jawara. Jadi pentolannya Kota Kembang. Kan si Pitung juga sama ya, melawan keberadaannya Belanda, tidak ingin bersekutu, gitu kan, sangat mempertahankan sifat pribumi. Nah ini juga sama, dimana
Sang Jawara ini tuh menjadi salah satu batu mungkin ya untuk Belanda. Jadi Belanda susah sekali untuk bergerak, untuk berdiplomasi, untuk bersekutu dengan warga-warga di kota Bandung, di kota Kembang ini, karena memang ada keberadaan Sang Jawara yang susah sekali untuk ditaklukkan. Oke. Jadi terkenal si Sang Jawara ini tuh sakti. Ya biasanya dulu tuh kalau jawara-jawara kayak gini bisa ngilang. Kebal terhadap sesuatu. Nah ini juga dikatakan dari beberapa sumber kalau si Sang Jawara asal kota Bandung ini kebal. Jadi jadi tentara Belanda seperti belut licin seperti belut. Jadi tidak pernah bisa tertangkap langsung oleh para tentara Belanda gitu. Meskipun dengan peralatan senjata, dengan bantuan siapapun, ini Sang Jawara ini seperti belut, tidak bisa, licin sekali. Hingga pada akhirnya pihak Belanda ini menyerahnya dalam artian membuka sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Sang Jawara lalu menyerahkannya kepada kami, maka akan kami berikan imbalan berupa emas yang banyak. Oke, dibukalah sayembara. Sayembara untuk menemukan si Sang Jawara ini dan menyerahkannya kepada pihak Belanda. Karena ini menjadi batu sandungan banget nih untuk Belanda mempunyai kekuasaan di Kota Kembang. Jadi pada saat itu banyak banget tuh ya pribumi yang ikut ya. Iya dong. Iya, betul, imbalannya emas pada saat itu gitu. Namun untuk warga-warga biasa mungkin seperti kita, kalau hidup di zaman itu mungkin nggak akan bisa ternyata karena sangat sakti. Kita underline ya, beliau ini sangat sakti hingga pada akhirnya ada satu dukun yang dipercaya bisa mengalahkan Sang Jawara. Berduel. Hire dukun nih. Akhirnya duel nih antara Sang Jawara dengan dukun ini dan dikatakan bahwa Sang Jawara akhirnya terkalahkan oleh sang dukun ini. Gitu. Tapi yang jadi sedihnya ternyata Sang Jawara ini tidak dibawa dalam keadaan hidup, melainkan diperintahkan untuk dipotong kepalanya. Teman-teman, dipotong kepalanya dan dimasukkan ke dalam karung. Kepalanya diserahkan kepada pihak Belanda untuk memastikan bahwa dukun tersebut benar-benar mengalahkan Sang Jawara. Itu flashback cerita sebelumnya. Hingga pada hari ini kemudian menjadi alasan hal-hal gaib yang terjadi di Jalan Cipaganti. Ada sosok. Betul. Jadi sering ditemui oleh para pengendara di malam hari. Tapi disebutkan di salah satu sumber ini disebutkan waktu pastinya dapat dipastikan bahwa Sang Jawara ini muncul pada jam 1 malam. Itu pasti muncul di jam 1 malam, dimana nanti akan muncul sosok Sang Jawara dengan pakaian ala-ala pesilatnya, tapi tanpa kepala, dengan darah yang berlumuran yang bercucuran dari leher, tanpa kepala. Dan jalan tuh. Iya betul. Di area Cipaganti gitu. Di jalanan Cipaganti. Kemudian ada juga yang menyebut, jadi kisahnya juga berlanjut di mana biasanya selain menampakkan wujud badannya tanpa kepala, juga bisa muncul kepalanya aja nih Kang Farhan. Gitu. Jadi dikisahkan ada seorang pengendara kemudian merasa menabrak sesuatu seperti bola karet. Seperti bola karet. Ini merinding banget ya. Jam 1 malam seperti menabrak bola karet, dan ternyata ketika diperiksa itu adalah kepala dari Sang Jawara. Gitu. Itu kisah tragedi sebelumnya dan masa kini. Dan aku juga dapat keterangan lebih lanjut dari klarifikasi netizen mungkin ya. Dimana pada saat itu ada salah satu warga yang memang pulang daerah Cipaganti sampai Jalan Jurang. Itu orang ini tuh ngeliat ada sosok yang tergeletak begitu saja di samping Jalan Cipaganti. Khawatir, takutnya butuh pertolongan. Ya kan kalau orang normal ngeliat, wah ini kenapa nih? Kan takutnya kenapa-napa. Entah takutnya kecelakaan lalu lintas belum ada yang nolong atau gimana. Mungkin sekarang musim begal. Iya betul, akhirnya disamperin. Ketika disamperin, tiba-tiba sosok ini berdiri tegak
Dan ketika dilihat itu tanpa kepala dengan pakaian ala-ala pesilat. Pakai pangsi gitu ya? Betul, iya pangsi namanya mungkin ya. Oh, masa kan anjir. Iya ternyata seperti itu juga ada hingga akhirnya karena ternyata sering Kang Farhan kejadian kayak gini, sosok sang jawara ini mengganggu mungkin ya, mengganggu pengendara, kalau pengendara di lain. Bahaya kaget tuh, oleng betul. pasti. Nah, karena seringnya gangguan-gangguan seperti ini, seperti ngegelinding kayak bola, kemudian orang tergeletak begitu saja di samping jalan, hingga akhirnya keluarlah ya semacam anjuran aja kalau misalnya teman-teman melewati Jalan Cipaganti di malam hari, apalagi sudah lebih dari jam 1 malam, kalau merasa menabrak sesuatu seperti bola atau melihat seseorang tergeletak begitu saja, lebih baik untuk terus melanjutkan perjalanannya. Gitu Kang Farhan. Jangan apa nih? Iya, jangan kepo, jangan kayak wah apa butuh pertolongan gitu. Ya mungkin kalau misalnya orang normal pasti tahu lah ya mana yang sekiranya orang atau ya, tapi kalau lagi kayak gitu susah juga ya panik. Ini ya. Ya benar. Itulah 4 kisah yang urban legend ya di kota Bandung. Betul, yang cukup populer, bahkan mungkin sangat populer dari keempat cerita ini. Betul. Atau mungkin ada warga Jabar yang pernah mengalami bertemu dengan Uci, dengan Nancy, sang jawara, atau pernah mengucapkan kata lada di Gua Jepang. Apakah ada efek samping selain masuk yang angin dirasakan? Ya suka masuk angin tuh kalau yang jarang. Iya betul. Ya itu sekali lagi 4 kisah yang bisa kita ceritakan. Mungkin teman-teman ada requestan, ini kok cerita ini nggak ada gitu. Ya atau mungkin dari pengalaman pribadi, tidak hanya berkaitan dengan 4 cerita yang sudah kita bawakan. Bisa dikirim ke emailnya Nancy Judge. Enggak dong. Biar diceritain. Boleh langsung DM aja ke Instagramnya Jabar Express. Di Instagram, di TikTok juga boleh. Boleh. Biar nanti kita bawain ini juga boleh. Betul. Atau mungkin teman-teman ternyata enggak 4 kisah populer, ternyata ada 7, 3 lagi ketinggalan, boleh teman-teman diceritain, nanti kita bawain di JEPod ya. Itu dia, benar. Atau kisah teman-teman itu sekali lagi yang pengen diceritain, punya pengalaman di daerahnya masing-masing. Betul. Yang mungkin anak kos seperti saya di kosannya agak aneh nih, harus agak-agak mistis, boleh diceritain ya. Mungkin mengalami kejadian-kejadian yang memang di luar nalar, tak kasat mata, tidak bisa dipercaya dengan logika gitu. Itu boleh diceritain. Kita berbagi kisah aja yang mungkin kebenarannya memang tidak bisa secara konkret, namanya juga hal-hal mistis ya. Kalau di logika ini agak masuk akal. Betul. Bersama saya Farhan Jamil dan saya Andini Oktaviani. Dan ini JEPod. Dadah.